Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Fitria dan rekan-rekan mahasiswa. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Akila Cindy Ananti, juga Muhammad Nabil, Ahmad Zarkasi Seban, dan yang terakhir ada Abler Beni Purba. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas proyek analisa proses bisnis kami yang berjudul Analisis dan Perancangan Proses Bisnis menggunakan BPMN dan pada PT Paragon Technology and Innovation khususnya Wardah. Fokus utama kami adalah menganalisis proses yang berjalan saat ini dan merancang proses target yang lebih efektif dan efisien. Kami memilih PT Paragon Technology and Innovation, khususnya brand Wardah, karena memiliki visi untuk menciptakan kebaikan bagi pelanggan melalui produk berkualitas tinggi dan terjamin kehalalannya. Sebagai perusahaan manufaktur kosmetik, integritas produk halal adalah pilar utama dari seluruh bisnis mereka. Nah, alasan utama kenapa kelompok kami memilih Wardah sebagai studi kasus bukan hanya karena mereka brand yang besar, tapi karena kompleksitas proses bisnisnya. Yang pertama, karena Wardah adalah pionir kosmetik halal pertama di Indonesia. Jadi kami ingin membedah bagaimana standar halal yang sangat ketat itu bisa diintegrasikan ke dalam proses produksi tanpa mengurangi kecepatan distribusi mereka. Yang kedua, karena kami ingin melihat bagaimana perusahaan lokal dengan standar internasional ini bisa mengelola masukan pelanggan atau feedback untuk terus berinovasi. Jadi membedah Wardah memberikan kami gambaran nyata nih tentang bagaimana bisnis proses manajemen diterapkan pada industri manufaktur skala raksasa. Nah, meskipun perusahaan Wardah ini sudah sangat besar, bukan berarti kami tidak menemukan tantangan. Dari hasil pengamatan kami, ada beberapa pain points yang kami temukan. Dari yang pertama dari kompleksitas prosesnya, masih banyaknya tahapan dari pengadaan hingga distribusi yang masih beresiko memicu bottleneck atau kemacetan. Dari aktivitas NVA-nya masih ada langkah-langkah yang membuang waktu tanpa menambah nilai produknya. Nah, dari integritas feedback-nya masih banyak nih keluhan atau masukan dari pelanggan yang seringkali hanya sampai di customer service, belum otomatis masuk ke evaluasi produksi. Dari efisiensi waktu, alur SI saat ini masih memiliki celah keterlambatan pengiriman bahan bakunya. Metode yang kami gunakan adalah Business Process Management atau BPM untuk mengelola alur kerja agar lebih efektif. Pemodelannya digambarkan dengan BPMN 2.0 dan menggunakan tools Bizagi Modeler. Nah, value chain yang telah kami analisis dari PT Paragon Teknologi ini, khususnya Wardah, dari support activities-nya, administration and manajemennya, yaitu manajemen brand dan sertifikasi halal MUI, BPOM, strategi global expansion. Human resource-nya, rekrutmen dan training beauty advisor, tim R&D, dan karyawan pabrik. Teknologi development-nya, R&D kosmetik halal, inovasi formula, digital marketing tools, e-commerce systems. Dari procurement-nya, searching bahan baku halal, kemasan ramah lingkungan, dan kerjasama dengan supplier halal. Dan dari primary activities-nya yang pertama inbound logistik yaitu pengadaan bahan baku halal, gudang bahan baku dan juga gudang bahan baku yang tersertifikasi. Dari operation-nya produksi di pabrik Paragon terutama kosmetik, skincare dan haircare dengan standar yang halal. Outbound logistiknya distribusi ke retail, contohnya Indomaret, Alfamaret, Guardian, toko kosmetik lainnya, dan marketplace online. Dari marketing and sales-nya, Wardah ini menggait influencer marketing, campaigns digital, iklan TV, dan juga event-event beauty. Dan yang terakhir, service-nya ada beauty advisor di toko, customer care, edukasi makeup, dan juga terakhir ada edukasi makeup dan skincare. Oke, lanjut ke identifikasi proses bisnis saat ini ASIS. Jadi secara garis besar itu alurnya ada 5. Dimulai dari pengadaan bahan baku oleh tim procurement. Selanjutnya adalah penerimaan dan verifikasi dokumen, di mana kita memastikan kelengkapan COE dan sertifikasi halal. Lalu ada setelah dokumennya lengkap, kita masuk ke tahap pemeriksaan kualitas atau quality control. Jika sudah lolos QC, barulah masuk ke proses produksi dan lab. Dan tahap terakhir adalah distribusi produk hingga sampai ke tangan agen atau retail. Oke, kita lanjut ke bidaginya.
Jadi dimulai dari supplier. Jadi lanjut dari dimulai ke supplier mengirimkan bahan baku plus dokumen COE atau halal. Lalu lanjut ke verifikasi dokumen COE, halal MUI, dan spesifikasi oleh tim pengadaan. Lalu habis itu dicek nih, apakah dokumennya valid atau lengkap. Jika tidak, maka COE tidak sesuai. Misalnya COE tidak sesuai sertifikat halal, expired, mismatch antara dokumen dan bahan, maka maka di pengembalian ajukan komplain return ke supplier. Jika sesuai, dokumennya misalnya COE sesuai, halal, sah spesifikasi, maka akan dilanjutkan oleh tim gudang warehouse. Lanjut ke penerimaan fisik bahan baku di gudang. Lalu lanjut ke QC incoming material. Nah, di proses ini dicek lagi apakah bahannya layak digunakan. Misalnya tidak, maka warna atau teks misalnya warna dari tekstur tidak sesuai, kontaminasi tidak halal, maka akan dikembalikan ke tim pengadaan. Akan dilaporkan reject dan minta rilis bahan baru. Lalu dikirimkan lagi ke supplier. Jika 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 selesai, jika barang sesuai, bahan sesuai, misalnya lulus QC, stabil, sesuai spek, maka lanjut ke simpan bahan baku ke gudang. Lanjut ke tim warehouse, akan melanjutkan produksi, lalu ambil bahan dari gudang, mixing, racikan formula, filling atau pengisian to bottle jar, lanjut packaging, lalu diserahkan ke batch ke QC atau QA. Setelah itu lanjut ke tim QC, quality control, lalu pengujian mutu lengkap, stabilitas halal, mikroba, kontaminasi atau efektivitas. Lalu habis itu dicek lagi nih, apakah sesuai resolusi atau tidak. Jika misalnya tidak, maka kontaminasi mikroba, tekstur warna tidak sesuai, misalnya, maka akan dilakukan pemusnahan produk. Maka produk akan gagal diproduksi. Jika misalnya lolos QC, bisa stabil, aman, halal, dan sah gitu, maka lanjut ke tim gudang produk jadi. Lalu produk akan disimpan di produk jadi. Lanjut ke persiapan pengiriman. Tahap ini akan dilanjutkan oleh tim distribusi atau logistik. Akan diaturkan jadwal pengirimannya, lalu lanjut ke kirim produk ke retail, distribusi, distributor, atau marketplace. Setelah itu lanjut ke tim marketing dan sales, kampanye pemasaran, KOL, TV, digital, atau BT event. Lanjut ke aktivasi pengajuan retail dan e-commerce. Setelah itu dilanjutkan oleh customer. Customer akan membeli dan menggunakan produk kita. Lalu dari POV customer kan apakah ada keluhan atau tidak nih dari produk kita. Jika misalnya ya puas, misalnya produk oke gitu, maka, maka alurnya akan berakhir. Dan jika misalnya ada keluhan, misalnya kayak iritasi, ya, barang rusak, maka produk akan dilanjutkan ke customer service untuk pengaduan komplain pertanyaan dari customer. Lalu dari tim customer service akan mencatat feedback yang dikirim ke R&D dan produksi. Setelah dicatat, dan lanjut ke tim produksi manufacturing akan membuat produksi melakukan perbaikan lagi kekurangan, terus lanjut akan diserahkan ke batch ke QC dan QA lagi, lalu di barang akan dicek ulang dikirimkan lagi ke QC gitu. Lanjut ke PE. PE ini adalah kegiatan yang memberikan nilai tambah
atau value add bagi konsumen kita. Ada 4 poin utama yang jadi fokus nilai jual kita. Pertama ada produksi, di sini perubahan wujud terjadi. Dari bahan mentah menjadi produk kecantikan bernilai tinggi. Pengujian keamanan, kita memastikan produk benar-benar aman digunakan atau skin safe. Lanjut ke sertifikasi halal. Ini ada unique selling poin utama brand kita Wardah yang memberikan rasa tenang bagi konsumen muslim. Lalu lanjut ke distribusi. Ini memastikan produk selalu tersedia tepat waktu sebelum pelanggan membutuhkannya. Lanjut ke analisis non-value add NPA dan NNPA. Namun di sisi lain kita juga mengidentifikasi adanya aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah langsung. Ini terbagi menjadi 2 kategori. Pertama itu ada NPA atau necessary but non-value add. Aktivitas ini tidak menambah nilai produk tapi wajib ada. Contohnya misalnya verifikasi dokumen manual demi legalitas, meskipun memakan waktu lama, dan penyimpanan gudang yang berfungsi sebagai tempat singgah sementara. Yang kedua ada NVA atau waste. Jadi inilah yang perlu kita eliminasi atau minimalkan karena merupakan pemborosan. Kami menemukan adanya waktu tunggu idle time yang cukup tinggi saat antrian di lab QC, serta adanya proses input ulang data yang seharusnya sudah bisa kita lakukan secara otomatis. Hal ini menjadi dasar bagi kita untuk melakukan perbaikan untuk proses ke depannya agar lebih efisien. Lanjut, lanjut ke temuan masalah satu atau manual verification. Itu kendalanya itu pengecekan sertifikat halal dan dokumen Certificate of Analysis atau COA dari supplier itu masih sangat mahal. Jadi dampaknya itu produksi tidak bisa dimulai jika dokumen belum selesai diperiksa secara fisik meskipun bahan sudah sampai. Lanjut, Vin. Oke, selanjutnya di temuan masalah kedua itu bottleneck di QC and lab. Nah, kendala lain di situ di alur pengujian mutu yang bersifat serial atau satu persatu ya. Yang dimana ini cenderung jika satu bahan bermasalah, semuanya antrian di belakangnya menjadi terhambat sehingga produksi pun menjadi lambat. Dampaknya penumpukan bahan baku di area karantina gudang sehingga gudangnya membludak. Selanjutnya, nah dari beberapa pengamatan tadi dimulai dari SIS, mulai dari analisis value added dan NVA dan juga dari beberapa temuan masalah. Di sini ada beberapa rancangan usulan B2B yang solusi pertama yang kami berikan ialah early elimination atau penghentian dini. Jika pada pengecekan awal dokumen tidak sesuai, proses langsung dihentikan dan bahan dikembalikan ke supplier agar tidak menjadi penumpukan di gudang. Keuntungan di sini juga bisa menjadi menghemat biaya listrik lab dan tenaga kerja produksi. Karena kita di sini tidak perlu memproses bahan yang sudah pastinya gagal. Kemudian ada solusi kedua dari rancangan usulan B2B. Dari kami di sini memberikan integrated halal control. Halal control ya, sistem kontrol halal yang menyatu di setiap gate produksi. Sehingga keuntungan di sini memperkecil resiko human error dalam menjaga kemurnian produk halal. Kemudian menjadi solusi ketiga dari kami, di solusi ketiga ini kami memberikan optional and integrated feedback, di mana kita di sini tentunya mendengar apa yang menjadi umpan balik dari pelanggan, sehingga datanya langsung masuk ke dashboard tim produksi secara digital dan tersistematis. Keuntungannya di sini tim produksi bisa tahu secara langsung kekurangan dari produk yang diproduksi dan mereka bisa memperbaiki secara langsung juga apa yang menjadi kekurangan di batch berikutnya untuk lebih baik lagi. Oke. Selanjutnya kami akan presentasikan sisa lagi dari diagram 2B-nya.
Oke. Sebelum itu, fokus utama dari diagram 2B ini, kami mau transformasi dari proses yang tadinya manual di SIS dan sekuensial, ia menjadi proses digital yang terintegrasi. Nah, tujuannya ini untuk yang pasti untuk agile, untuk lebih cepatnya, jika untuk merespon jika ada kegagalan bahan bakunya, kemudian untuk sama seperti tadi zero waste dan juga menjadi suara konsumen jika perlu ada perbaikan. Oke, selanjutnya di diagram 2B ini supplier akan masuk ke mengirim bahan baku halal dan dokumen pendukungnya. Kemudian dari tim prosurannya dia akan memverifikasi atau memverify dokumen-dokumen halalnya serta spesifikasi bahan bakunya. Kalau dokumen ini tidak sesuai, bahan-bahan ini akan dihentikan lebih awal. Lalu, jika sesuai, akan masuk ke tim quality control untuk menguji bahan-bahan bakunya, seperti keamanannya, kehalalannya, juga kualitasnya. Lalu di tim quality control akan eh, kembali mengecek apakah bahan ini lolos quality control. Jika tidak, maka resikonya akan dihentikan. Lalu jika sesuai, akan masuk ke tim warehouse untuk menyimpan bahan bakunya. Kemudian, dari tim warehouse akan masuk ke tim produksi untuk memproduksi kosmetik halalnya. Lalu, dari tim produksi akan, ketika produknya sudah jadi, lalu tim quality control akan kembali menguji kualitas produk supaya halal. Ya, kalau produknya di tim quality control tidak sesuai, maka produknya tidak dilanjutkan. Tapi jika sesuai standarnya, lalu akan dilanjutkan ke tim warehouse untuk siap didistribusikan. Lalu dari warehouse, dia akan masuk ke customer order. Dari customer order, customer akan melakukan pemesanan produk. Yang selanjutnya, tim distribusi akan melakukan picking, packing, dan pengiriman. Lalu selanjutnya, customer order itu, customer dapat menerima dan menggunakan produk Wardah ini. Selanjutnya, customer juga bisa memberikan feedback atau ulasannya yang akan dimanfaatkan oleh tim customer service untuk menganalisis juga menindaklanjuti feedback pelanggannya. Jika ada yang harus diimprove, ada perlunya perbaikan, maka akan ada input perbaikan proses dan produknya. Jikalau tidak, artinya customer-nya puas. Itu adalah proses diagram daripada tubinya. Oke. Nah, kemudian dalam proses tubi ini eh, dan SIS-nya kami menghilangkan beberapa peran utama dari SIS, bukan peran utama ya, tapi peran-peran yang harus dihilangkan untuk kembali kami redesign untuk improvisasi. Dalam proses ini, kami tuh fokusnya ke core supply chain dan quality control-nya, supaya ini menjadi input yang strategis di awal dan akhir, bukan sebagai eh, pelaksana teknis di tengah-tengahnya. Kemudian, dari segi alurnya di SIS ini sangat lama, kaku, dan sangat-sangat sekuensial. Kemudian kami improve kembali, supaya lebih fleksibel dan terintegrasi. Kemudian dari pengecekan dokumennya, di SIS itu masih manual, jadi rawan error, ya even rawan human error. Kemudian dari tubinya kami mengimprovisasi yaitu mendigitalisasikan dan otomatis serta keakuratannya. Serta indikator yang ketiga adalah penanganan masalah. Di SS itu masih sangat reaktif. Dia trouble atau problem itu ditemukan di akhir. Tapi di 2B kami proaktif yaitu early termination. Kemudian di feedback di SS juga masih terpisah dan manual. Lalu di 2B kami masuk ke sistem produksi. Kemudian selanjutnya di efisiensi waktu, di SIS itu sangat banyak waktu tunggunya, sehingga di 2B-nya kami meredesain dan mengimprovisasinya kembali menjadi lead time-nya menjadi lebih singkat. Yaitu adalah perbandingan head-to-head antara SIS dan 2B-nya. Nah, dari semua pembahasan yang udah dibahas, ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil, dimulai dari yang pertama efisiensi. Perubahan alur B2B yang diberikan mengurangi waktu tunggu yang tidak perlu ataupun yang bisa kita hemat.
Kemudian juga dari sisi kualitas, penguatan sisi halal meningkatkan kepercayaan pelanggan secara jangka panjang. Dari sisi teknologinya, penggunaan BPMN sendiri di sini membantu visualisasi dari mana hambatan yang sebelumnya tidak terlihat dari pelaku usaha. Selanjutnya, oke teman-teman, dari penutup kami memberikan satu kata atau kalimat, meningkatkan efisiensi bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang memberikan nilai terbaik bagi pelanggan Wardah. Mungkin itu aja teman-teman dari analisa kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.